Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku penikaman Syekh Ali Jaber ialah Alpia Adria, berumur 24 tahun, Jalan Tamin, nomor 45 Sukakarya. Syekh Ali Jaber terjadi tusukan itu sedalam 4 cm. Pelaku berjalan jauh untuk menjumpai Syekh Ali Jaber. Alasan Alpin yang pertama ialah menusuk Syekh Ali Jaber karena sering nampak wajah Syekh Ali Jaber di TV. Tetapi dari keterangan dari keluarga, penyusukan terjadi karena Alpia terjadi gangguan kejiwaan. Itu sebabnya polisi membawanya ke rumah sakit kejiwaan untuk diadopsi, untuk diperiksa apakah benar sakit jiwa. Kalau menurut tetangganya, karena dia tidak gila, dia masih waras, pasti dia disuruh dan dibayar untuk nyusup Syekh karena istrinya baru ngelahirin. Dia kagak ada pemasukan dana, kerja juga tidak. Dari pikiran rakyat, bongkar teka-teki pelaku penyusukan Syekh Ali Jaber, orang 212, teror kriminalisasi, bungkam ulama. Saya mendapatkan berita dari Detik News. Polri penyusuk Syekh Ali Jaber dijerat pasal pembunuhan, ancaman hukuman mati. Dari Detik News. Kemudian kita juga kenakan pasal pembunuhan dan kita kenakan pasal penganiayaan dan menyebabkan luka, kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan. Berita dari Timur Kota. Cek fakta, terbukti tidak gila, pelaku penikam Syekh Ali Jaber terancam hukuman mati. Mari kita lihat berita dari kompas.com. Ini kita saksikan sendiri. Pasal percobaan pembunuhan. Kemudian kita juga kenakan pasal pembunuhan dan kemudian kita kenakan pasal penganiayaan menyebabkan luka. Jadi kalau ancaman hukumannya hukuman mati seumur hidup, paling dokter. Ya. Ini gila benar atau digila-gilain? Jadi skenario ada, pasti, jangan dusta lah. Semua orang waras tahu ini skenario. Tapi orang gila yang dulu tidak mencari ustadz. Ada yang sampai disebut gila, sampai cari ulama dan ustadz untuk dibunuhi misalnya. Membunuh ulama, Allah bangkitkan ratusan ulama lagi. Mereka berhasil kuburkan seorang hafiz Quran, Allah bangkitkan jutaan para penghafal Al-Quran. Mereka menghalang guru kita Habib Rizik, insya Allah hadirkan para habaib yang memperjuangkan Islam. Nah itu cuma kiai, tokoh agama, kok nggak Kapolri gitu? Hah, orang gila ngejar Kapolri gitu, ngejar Kapolda gitu. Kok orang gila taunya cuma kiai-kiai saja sama tokoh agama? Ini gila benar atau digila-gilain? Jadi skenario ada, pasti, jangan dusta lah. Semua orang waras tahu ini skenario. Yang kedua sistemik. Dikatakan sistemik, menyebar luas. Dari mulai Jawa Barat, kemudian sampai ke Aceh. Imam Masjid Baitur Rahman Banda Aceh mau ditikam sedang sholat. Diamankan oleh jemaah di belakangnya. Kemudian tadi kita dengar lagi di Tuban masjid dihancuri kaca-kacanya.
orang gila katanya. Belum apa-apa, belum diperiksa ke rumah sakit gila sudah tahu gila. Cepat sekali gitu, gila. Kayaknya bukan polisi gitu, nggak profesional, kayak bukan polisi. Kalau polisi kan ada disidik dulu, diperiksa dulu. Kalau setengah gila tuh kayak gila dibawa ke rumah sakit jiwa dulu, diperiksa otaknya. Kok cepet kali begitu tiba-tiba gila. Zaman Nabi ada orang gila, dibacakan ruqyah Al-Fatihah dengan menahan air liur. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Air kursi dibaca Al-Fatihah sampai air liurnya banyak. Setelah banyak ludah ke muka orang gila. Sehat. Tapi orang gila yang dulu tidak mencari ustaz. Ini orang gila ini aneh. Tapi saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir. Di Jogja tidak akan ada yang menangkap ustaz. Lihatlah, begitu banyaknya harokah Islamiyah. Sepatunya besar-besar. Saking besarnya kaki ustaz pun terpijak. Enggak, bercanda. Tolong dijaga ya, orang-orang kurang sehat sekarang banyak. Dan agak anehnya kok yang dicari para ulama, para ustadz dan sebagainya. Kita doakan dan kita jaga mudah-mudahan ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sampai stres, ada yang mencapai taraf hilang gangguan kejiwaannya, ada yang sampai disebut gila, sampai cari ulama dan ustadz untuk dibunuhi misalnya ya. Ini Allahu a'lam bishawab. Paham ya? Baik. Apalagi kalau jiwanya misalnya mulai ada bermasalah, mulai terganggu, mulai ngincar-ngincar ulama, bawa linggis dan sebagainya gitu ya. Nah, yang seperti itu yang paling banyak masalah. Orang yang ingin berjuang kembali menegakkan nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, setidaknya berubah jadi orang baik. Pertama, dia akan berhadapan dengan orang munafik. Antum mesti hati-hati betul. Karena itu setiap muslim diminta oleh Al-Quran untuk berpegang teguh pada tali Allah, bersatu, jangan terpecah belah. Karena setiap antum akan berjuang menegakkan kebaikan-kebaikan, antum akan berhadapan dengan golongan ini, munafik. Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat ke-8 sampai ayat 9-nya. Bahkan di ayat 9 disebut orang munafik mencoba menipu orang-orang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Orang-orang munafik itu dia mencoba mengelabui Allah dan dia mencoba menipu orang-orang beriman. Perhatikan baik-baik. Abdullah bin Ubay bin Salul hidup di tengah-tengah orang Islam, berada di tengah-tengah orang beriman. Disebutkan di antara sifatnya, Quran surah kedua ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu akbar. Kalau hadir di tengah-tengah para pejuang orang beriman, seakan-akan hadir, support, baik. Tapi kalau sudah datang ketemu dengan teman-temannya, mereka katakan, kami dengan mereka cuma bercanda saja, kami isi condongnya kepada kalian. Hanya saya ingin ingatkan pada anda, ketika anda akan bergerak seperti itu, kata Al-Quran, anda akan berhadapan dengan orang munafik. Silahkan cek. Kalau orang Islam cuma sholat di masjid saja, mereka nggak akan ganggu, Pak. Antum kalau cuma baca Quran saja, antum nggak akan diganggu. Tapi kalau antum terlibat dalam ekonomi, terlibat dalam politik, maka mereka akan muncul mengganggu antum. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Sekarang kita harus bersatu, petikan berbagai hal yang memecah belah kita semua. Banyak ujiannya. Ya, bangsa asing itu yang tidak baik, ya, yang baik-baik banyak. Yang tidak baik tidak ingin kita itu bersatu, tidak ingin kita maju. Sebab kalau kita sudah bersatu, bangsa kita maju itu luar biasa. Ya, sumber daya alamnya banyak, orangnya pintar-pintar. Saya katakan pada anda, Perjuangan mereka tidak terputus, terus menerus dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Mereka tidak akan henti, kata Allah. Terus, apa cara mereka? Coba, maaf, ulang lagi. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah dengan mulut mereka, ucapan mereka. Quran radikal, ucapan mulut kan pakai mulut, tulisan termasuk, upaya termasuk, ulama terancam termasuk. Dicari kesalahan, dicari termasuk semua. Yang saya khawatir Indonesia untuk kepentingan politik dijadikan sebagaimana terjadi di negeri Arab sekarang. Itu yang saya khawatirkan. Saya orang Arab, lahir besar di sana, dan saya sendiri mengalami
termasuk Usama bin Laden. Dia termasuk orang tetangga kami. Sejak kecil kami tahu siapa dia, siapa keluarga besarnya. Cerita panjang lebar, saya tidak mau terlalu panjang lebar keluar dari inti. Intinya banyak kepentingan politik untuk menghancurkan Islam. Yang saya khawatir terlibat kepentingan politik untuk menghancurkan negeri kita Indonesia. Sekarang coba lihat di Arab. Mohon maaf, tunjukkan kepada saya negara yang tidak perang. Yaman perang saudara, Libya perang saudara, Sudan musibah luar biasa, Tunisia, Jazair yang baru sekarang muncul, Libya apalagi, Suriah, Irak habis sudah, tidak ada lagi. Sampai sekarang, dari sejak dijatuhkan Saddam Hussein sampai sekarang Irak tidak bisa aman. Sampai hari dari tahun 90 sampai sekarang tidak bisa aman. Apalagi sekarang Mesir. Maka alhamdulillah kita bersyukur sampai titik ini. Alhamdulillah masih negeri kita aman. Berbagai macam budaya, suku, beda agama, walaupun banyak berusaha untuk mengadu domba di antara kita, memecahkan belah kita, tapi alhamdulillah masih Allah berikan karunia. Makanya kita mempertahankan Al-Quran di tengah kita, memperhatikan Al-Quran, karena Al-Quran adalah wasilah melindungi kita dari segala bahaya dan keburukan. Alhamdulillah, jujur saja negeri kita masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala TNI yang berduri rakyat. Saya tahu banyak cerita. Saya sudah bertemu dengan banyak pejabat-pejabat TNI maupun bagaimana kasus tentara yang ada di luar negeri. Wallahi alhamdulillah nikmati Indonesia. Masih luar biasa kebersamaan dan keakraban antara masyarakat sama TNI. TNI adalah rakyat, rakyat adalah TNI. Kita harus syukur dan mudah-mudahan TNI kita masih terus istiqomah dan dilindungi oleh Allah untuk menjaga negeri kita Indonesia. Amin ya Allah. Amin. Kita percaya Allah selalu antarkan hamba-hamba yang baik. Makanya saya ingin kita termasuk dalam hamba-hamba yang baik ini. Coba tolong saya baca lagi dari awal. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Jangan harap mereka berhenti untuk memadamkan cahaya Allah. Jangan harap. Itu sunnatullah sampai hari kiamat.